Ya, kembali lagi di Newsroom pemirsa, dan dalam dialog hari ini kami akan membahas penyerapan anggaran pendidikan dan kesehatan di DKI. Dan untuk membahasnya, saya sudah bergabung bersama Mbak Zita Anjani, anggota DPRD DKI fraksi PAN. Selamat siang, Mbak. Siang. Dan juga Pak Yayat Supriyatna, pengamat kebijakan publik. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Dan terima kasih bisa bergabung bersama kami. Saya ke Mbak Zita terlebih dahulu. Mbak Zita, anggaran pendidikan 2019 turun ya, 10,2%, sekarang menjadi 36 triliun dari tahun sebelumnya. Dan tahun ini anggaran terbesar diberikan kepada Kementerian Agama dan Kementerian Riset dan Teknologi. Jadi menurut Mbak Zita, apa yang menjadi prioritas DPRD DKI untuk mengikatkan program di bidang pendidikan? Oke, aku jelasin dulu secara global ya. Jadi secara global, serapan kita itu di DKI Jakarta sedikit lebih baik dibandingkan tahun 2015 akhir. Di mana dari total APBD-nya yang diserap hanya 20%. Nah, tahun ini, bulan lalu itu, bulan September, tercatat serapan kita dari 80 triliun, itu sudah diserap sekitar 47, kurang lebih 47%. Dan ini masih ada bulan Oktober, November, dan Desember, masih ada 3 bulan lagi. Dan biasanya pembayaran dan dana-dana itu lebih cepat cairnya itu di akhir tahun di bulan Desember. Jadi mudah-mudahan kita lihat secara realistis, kita optimis dari angka 47% itu bisa naik karena Pemprov itu punya target sekitar 90%. Dari 80 triliun terserap sebanyak 90%. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan anggaran di pendidikan dan kesehatan? Nah, di pendidikan dan kesehatan, kalau kita lihat tahun ini itu masih di level menengah. Jadi level menengah itu dibandingkan dengan anggaran lain dia di middle position. Jadi not too good but not bad. Jadi ya nggak bagus juga nggak jelek, tapi harusnya bisa lebih baik lagi. Kenapa? Karena di DKI Jakarta kita sebagai ibu kota tentunya menjadi sebuah indikator apakah kita bisa dibilang sebagai kota yang sebagai slogannya Pak Gubernur, maju kotanya bahagia warganya. Itu bisa dilihat dari salah satunya dari indeks pembangunan manusia. Jadi kalau anggaran kesehatan yang efektif disalurkan langsung kepada masyarakat dan dampaknya bisa dirasakan, juga anggaran pendidikannya efektif bisa langsung dirasakan dampaknya, itu IPM-nya menaik. Gitu. Indeks pembangunan manusia naik, dan untuk tahun ini hanya naik 0,6%. Oke, tapi apa yang akan diusulkan ke Pemprov DKI untuk meningkatkan program di bidang pendidikan dan kesehatan? Jadi kita akan usulkan, ini juga salah satu program dari fraksi PAN, kita akan usulkan program-program yang mencakup kesejahteraan. Kesejahteraan langsung daripada tenaga pendidik, ya khususnya di sini kita punya 150.000 pendidik PAUD. Nah, itu kan kita selalu bahas SD, SMP, SMA, kuliah, SMK. Kita lupa bahwa anak-anak usia dini kita itu jumlahnya sedang lagi banyak-banyaknya. Jadi kita akan push untuk bagaimana anggaran pendidikan bisa langsung bermanfaat kepada kesejahteraan pendidiknya dan juga kepada anak-anak muridnya langsung. Itu yang akan kita dorong dari fraksi PAN. Oke, tapi Mbak Zita, bagaimana mengenai masalah pendidikan untuk anak-anak yang masuk kategori prasejahtera atau anak jalanan landangan? Ya. Nah, itu juga kita makanya kan sekarang sudah ada namanya sekolah-sekolah negeri ya, ada SD negeri, SMP negeri dan sebagainya. Kita harus lihat dulu yang anak-anak jalan itu masuk ke kategori putus sekolah di level yang mana. Nah, kalau misalnya dia setahu saya yang banyak indeksnya itu yang timpang itu adalah di pendidikan PAUD. Jadi kalau memang putus sekolahnya di level mana, itu tentu akan kita optimalkan lagi supaya di anggaran itu banyak program-program untuk anak-anak yang putus sekolah. Ya, kita juga bisa lihat angka anak yang putus sekolah dari level SMK atau sekolah vokasi itu juga meningkat gitu. Padahal tren global bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, justru vokasi itu sedang digencarkan oleh banyak pemerintah. Kenapa? Karena kan kita sebentar lagi ada bonus demografi ya. Kita ada bonus demografi di mana butuh tenaga kerja yang langsung siap bekerja. Tapi angka putus sekolah SMK kita itu justru malah naik. Gitu. Jadi tentunya itu banyak sekali yang kita harus kerjakan, kita perlu awasi, perlu kita monitor supaya apa? Supaya anggaran pendidikan yang jumlahnya itu 27% dari total 80 triliun itu bisa langsung bermanfaat kepada siapa? Kepada pengajar dan juga kepada siswa-siswa. Oke, baik. Pak Yayat, bagaimana Pak Yayat melihat situasi anggaran DKI sekarang, karena APBD DKI ini dipakai terus ya, seperti dalam demonstrasi kemarin ratusan pendemo yang terluka itu dilarikan ke rumah sakit, ditanggungi oleh DKI. Tambah lagi bencana di Sulawesi Tenggara kemarin
menerima 60 miliar rupiah dari Gubernur DKI Jakarta. Iya. Jadi Pak Yayat, bagaimana lihat situasi anggaran? Pertama begini, kalau dibandingkan tadi sudah dikemukakan, dibandingkan tahun lalu kita menyerap sekitar 93%, tapi silpanya masih cukup tinggi, hampir mendekati 10T. Kalau ada sisa silpa yang cukup tinggi 10T, itu kan perlu pertanyaan mendasar. Mengapa terjadi kegagalan? Mengapa silpanya makin besar? Ya kan? Atau mungkin ada kesalahan dalam konteks perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaannya. Atau misalnya ada kebijakan yang tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya. Apakah kendala teknis maupun non-teknis. Nah, tadi juga dikemukakan, angka penyerapan sekarang itu masih di bawah 50%. Waktu sebetulnya bukan 3 bulan, tinggal 2 bulan lah. Karena misalnya pertengahan Desember itu sudah selesai. Pertanyaannya itu kan kalau dirata-ratakan. Nah, kalau misalnya kita melihat per masing-masing bidang, memang bidang kesehatan dan pendidikan itu di atas 50. Dia dalam koridor aman lah. Tapi pertanyaannya kan, beda antara bidang pendidikan dengan bidang-bidang teknis. Nah, kalau bidang-bidang teknis seperti di Dinas Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum, atau misalnya di Dinas Kehutanan dan Lingkungan, atau permukiman lah yang paling berat sekarang itu penyerapannya cukup berat. Mendekati ya mungkin masih di bawah 40-an beberapa. Ini kan menjadi persoalan. Nah, inilah yang menjadi persoalan karena dari seluruh bidang prioritas yang ada, untuk bidang pendidikan dan kesehatan itu tidak berbicara pada persoalan teknis lagi. Tadi pada peningkatan kualitas pelayanan. Tadi yang menarik adalah kenapa DKI anggaran besar tapi performanya tuh kok turun gitu ya. Angka putus sekolahnya juga meningkat, ada persoalan-persoalan penyerapan penganggaran dan kegiatan yang tidak ini. Nah, kalau misalnya tadi ada chaos misalnya anak-anak yang ikut demo ya, atau tadi ada hibah bantuan DKI. Sebetulnya DKI ini kan dalam konteks kerjasama antar daerah, dia memang diberikan kesempatan untuk memberikan hibah. Nah, contohnya begini, hibah bisa diberikan kepada daerah-daerah tetangga kiri kanannya itu jika daerah-daerah tersebut mengajukan proposal dan permohonannya. Dan bidang kegiatan itu mau tidak mau harus ada keterkaitan dengan kebijakan yang dijalankan oleh DKI. Nah, sekarang memang harus diakui di wilayah-wilayah sekitar DKI ini tidak semuanya mengajukan, yang dapat juga hanya beberapa kota ya. Nah, jadi saya mengatakan saatnya sekarang untuk skala prioritas misalnya untuk bidang pendidikan dan kesehatan ini, kalau saya menyarankan, kalau dari prasarana DKI udah oke lah. Jarang ada cerita SD ambruk di DKI atau prasarannya buruk. Tapi bagaimana peningkatan layanannya tadi baik dari pengajarnya maupun pada sasaran pendidikan itu sendiri. Tadi dikatakan bahwa angka usia dini yang jumlah PAUD itu makin meningkat, tapi menjadi pertanyaannya apakah PAUD ini masuk di dalam katakanlah pembinaan dari Dinas Pendidikan misalnya kan? Apakah dia dikelola sepenuhnya oleh masyarakat? Bagaimana pendataannya? Kalau menurut pengamatan saya, untuk pengelola bidang pendidikan dan kesehatan, kekuatan utama itu adalah pada data. Big data menjadi kata kunci. Dengan data yang kuat, data yang akurat, itu perencanaannya akan lebih tepat. Karena perwilayahannya akan berbeda antara Jakarta Pusat. Jakarta Pusat itu harus diakui bahwa ada penurunan jumlah penduduk. Jakarta Pusat itu bisa dikatakan penduduknya hanya sekitar 800 sampai 900 ribu. Sementara wilayah Jakarta Timur, wilayah Jakarta Selatan itu wilayah dengan akumulasi tingkat penduduk yang kepadatan tinggi dan jumlahnya lebih besar. Maka kita akan melihat disparitas misalnya kesenjangan dalam konteks perwilayahan itu pun harus menjadi skala prioritas. Nah, yang kedua yang menarik adalah pada konteks kualitas tuh. Apakah DKI dengan adanya zonasi itu masih ada sekolah-sekolah favorit, ya kan? Apakah pola ini tetap bisa dijalankan? Nah, persoalan ketika masih ada sekolah-sekolah favorit, ini otomatis juga merupakan bentuk kesenjangan ya. Maka saya mengatakan kalau bisa DKI yang udah cukup mapan ini, pemerataan pada kualitas guru pengajarnya harus merata di semua sekolah. Kemudian juga prasarana dan sarana juga harus lengkap. Jadi tidak ada lagi sekolah favorit di Jakarta. Oke, baik Pak Yayat. Kami akan melanjutkan dialog ini setelah jeda yang satu ini. Pemirsa tetaplah di Newsroom.